Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman dari otomotif. Jadi bapak-bapak ini yang dominan hari ini, bahwa hari ini saya akan melakukan diseminasi ibu dan teman-teman. Jadi untuk hari ini kita akan melakukan diseminasi atau pengibasan untuk materi dari budaya positif. Jadi apa yang kita peroleh dari CGP selama 2 bulan ini tentang budaya positif, kita ibaskan minimal di orang-orang terdekat di sekolahan. Kalau saya di otomotif berarti minimal menggandeng di prodi otomotif dan teman-teman yang mengajar di otomotif. Bapak Suryono mengajar matematika bahasa Indonesia di otomotif juga merupakan bagian dari otomotif. Jadi untuk hari ini adalah diseminasi dari modul 1.4 yakni budaya positif. Jadi budaya positif ini adalah sebuah budaya yang jelas, bukan budaya yang negatif. Itu adalah satu agenda hari ini adalah pembukaan terus kompetensi lulusan capaian umum dan capaian khusus, pemahaman inti, eksplorasi konsep dan refleksi. Ini adalah agenda kita hari ini selama 60 menit ke depan. Ada pertanyaan pemantik. Jadi memang kalau dulu itu kita pakainya KTSP, kemudian pindah ke K13, kemudian sekarang ganti lagi ke kurikulum merdeka. Ada banyak perubahan-perubahan di sana, dan inilah yang kita akan disimulasikan. Apa sih perubahan-perubahan itu? Ada pertanyaan pemantik, ini cukup bisa dijawab setuju atau tidak setuju, atau juga bisa ditambah dengan sedikit alasannya. Ada 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, mungkin dimulai dari Bapak Suyatno PKN. Setuju atau tidak? Betul. Ya, menurut pendapat saya untuk mendisiplin anak-anak itu perlu ada hukuman. Perlu ada hukuman. Menurut Bapak Suyatno PKN. Nah, itu yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif. Ya, jadi pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman jadi bersih, menyapu musola dan lain sebagainya, dapat meningkatkan disiplin anak. Mungkin dari Pak Nanang Kurniawan, setuju atau tidak setuju Pak Nanang? Pertanyaan yang kedua. Setuju Pak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca buku, bisa memberi dampak kepada siswa tersebut untuk menyadarkan bahwa hukuman bisa berupa hal yang positif yang bisa baik buat dirinya sendiri untuk umumnya. Iya, jadi memang nanti ada hal positif, dia juga kalau Pak Nanang setuju, anaknya bisa menambah positif, sekolah juga tambah bersih karena dibersihkan tadi. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Mungkin ini dari yang senior, Mbak Rianto mungkin bisa disampaikan pendapatnya. Terima kasih waktunya untuk memberikan pengertian terhadap kita meningkatkan motivasi belajar anak itu. Yang pertama ini memotivasi siswa sehingga mereka akan berlomba untuk mendapatkan penghargaan itu walaupun bersifat ujian. Jadi Pak Ri atau Mbak Ri ini memang setuju untuk memang memberi peran dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi mulai dari Bapak Suyanto tadi juga setuju, Bapak Nanang juga tadi setuju juga untuk yang pertanyaan nomor 2, dan yang ketiga memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar juga merupakan setuju.
Ini 3 pertanyaan ini nanti kita akan ulas. Nanti kita sendiri yang akan menjawab apakah pertanyaan ini menjadi tetap setuju atau nanti akan ada perubahan menjadi tidak setuju. Jadi kita akan bahas melalui konsep-konsep budaya positif. Topik dalam eksplorasi konsep yakni adalah yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Jadi disiplin positif itu seperti apa dan nilai-nilai kebajikan yang universal itu yang seperti apa. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi juga nanti akan kita bahas. Ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia ada berapa sih? Kemudian yang kelima ada restitusi, ada 5 posisi kontrol apa saja itu posisinya. Yang keenam ada segitiga restitusi untuk penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Kita semuanya akan kupas selama 60 menit. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ada kegiatan pertama. Ini adalah kegiatan kepala tangan. Ini ada A dan B. Ada Bapak A dan Bapak B. Nanti bisa dipraktekkan. Yang satunya sobirlah cari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda letakkan di salah satu. Jadi menulis sesuatu di kertas boleh, kemudian ditaruh di kepala tangan. Ini adalah tugas dari Bapak A nanti. Dan tugas Bapak yang B nanti akan mencoba dengan sekuat tenaga untuk merayu, kemudian membujuk, kemudian mengancam, bahkan mungkin nanti dengan kekerasan. Nanti diperbolehkan. Gimana agar caranya biar kepala tangan ini nanti bisa terbuka. Nah ini nanti bisa dipraktekkan mungkin dari Pak Fadli dengan Pak Sriono. Pak Fadli nanti sebagai yang B, Pak Sriono nanti sebagai yang A, yang menulis sesuatu yang spesial kemudian ditaruh di genggaman tangan. Bisa tampil ke depan, monggo Pak Fadli. Pak Fadli nanti di sini tugasnya merayu Pak Sriono. Apakah diperlukan kekerasan? Jadi Pak Sriono mungkin bisa di sana, terus Pak Fadli di sini. Miknya satunya. Sembarang yang penting itu spesial. Apakah itu burung murai atau apakah? Nah ini penting itu spesial buat Pak Sriono. Kemudian Pak Sriono genggam dan kemudian ada Pak Fadli yang mencoba merayu, mengancam, membujuk dan lain sebagainya. Biasanya kalau Pak Fadli itu terkenalnya dengan rayuannya, bahkan rayuannya sudah sampai ke pusat gitu, Bapak tadi. Dengan pusat, dengan pusat. Jadi merayu Pak Sriono, monggo. Ini dalam mana Pak ini? Boleh, yang penting merayu biar Pak Sriono membuka tangan. Ini karena sepatu yang spesial. Ini berarti tidak ada pembelian ya? Boleh. Kerangan lagi. Boleh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sriono yang saya hormati, mohon izin Pak Sriono. Ini ada anak saya ya, yang saya selaku wali kelas di sini ya, di kelas 10 DO1 yang mana wali kelasnya panjenengan Bapak. Karena dia sudah menghadap saya, supaya ada beberapa sesuatu yang harus panjenengan izinkan dari panjenengan ya, karena dia tidak mengerjakan tugas-tugas yang panjenengan berikan ke anak itu. Atas nama Budi Santoso Bapak, mohon kiranya panjenengan nanti bisa memberikan bantuan ke anak didik saya, terutama nilai. Karena memang saya tahu Bapak,
Saya tahu atas nama Budi Santoso ini dia anaknya dua blek dan numakal. Ya. Jadi saya harapkan panjenengan bisa memberi, karena segini Bapak. Iya betul, saya paham. Karena gini Bapak, dia datang ke rumah saya Bapak, dia datang ke rumah saya itu dengan orang tuanya. Saya tahu betul Bapak, setelah saya telusuri, anak itu betul-betul tidak mampu Bapak. Tapi yang kedua Bapak, Astiono, saya ingin memberikan yang terbaik untuk anak didik saya, karena perjalanan anak saya itu masih panjang Bapak. Jadi untuk memberikan belas kasih ke Budi Santoso Bapak, saya harapkan panjenengan bisa memberikan ketulusan hati untuk memberikan nilai supaya dia nantinya ini, karena dia berkeinginan untuk mendaftarkan diri di angkatan. Tidak Pak, ini tidak. Ini karena siswa tersebut itu sudah banyak pelanggaran, jadi ya karena ini nanti akan menjadikan, kalau saya beri kemudahan, ini akan menjadikan yang teman-temannya yang lain itu menjadi iri Pak. Jadi dia harus benar-benar mau mengikuti dan memenuhi tugas-tugas yang saya berikan, karena ini banyak pelanggaran dan selalu diabaikan dari apa yang saya sampaikan. Gini Pak Suryono, kalau panjenengan tidak bisa memberikan, terus apa yang harus saya laksanakan kepada Harus ada proses Pak, harus ada proses. Nah dari proses itu bagaimana yang harus saya cukupi supaya anak itu bisa mau menyelesaikan pekerjaan ini Bapak? Ya, selesaikan dengan cara dasar. Pelajaran karena bisa membuka ini Pak. Ya sudah, nanti saya berikan ayam panggang bagaimana? Boten Pak, kula pun boten maem ikat panja apa panggang. Oh, biasa umur ya? Oh gitu, ya sudah. Saya kurang kasih sayang untuk. Kalau gitu nanti apa yang bisa menjadi panjenengan keinginan? Ini harus dengan duka Pak. Oh, duka. B, saya dengan cara paksa? Iya, betul. Duka ya Pak. Aduh, orang ini berarti keras banget ini ya. Pelanggarannya sudah banyak Pak. Tadi beliau bilang perlu sentuhan, berarti saya amin. Saya harus cari guru-guru yang cantik gitu untuk bisa mengeluhkan hati beliau ini. Ya, guru-guru cantik. Gimana Pak ini? Terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Fadli dan Pak Triyono. Itu memang rayuan-rayuan dari Pak Fadli memang membuat banyak ibu-ibu kelompok-kelompok ternyata sama bapak-bapak mental. Itu adalah kekurangannya Pak Fadli. Rayuannya cuma tembusnya ke ibu-ibu, bapak-bapak yang salah. Sebenarnya ada sebuah unsur yang tersembunyi di praktek ini. Jadi genggaman tangan itu adalah seperti seorang siswa yang menggenggam potensi-potensinya. Kita itu berusaha untuk guru sebagai membujuk agar potensi-potensi itu bisa keluar. Oke, next. Nah, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol. Kita tahu kan ilusi itu seperti apa, seolah-olah itu nyata tapi sebenarnya bukan sebuah kenyataan. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi selama ini adalah kita seperti seolah-olah guru itu seperti bisa mengontrol murid. Yang kedua, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakternya. Dijelurnya di depan orang umum itu ternyata seperti bisa menguatkan karakter. Itu adalah ternyata sebuah ilusi.
Yang kedua, yang ketiga, ilusi bahwa penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Semua penguatan itu positif, efektif, dan bermanfaat. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita tahu bahwa murid kita sendiri adalah kita lebih dewasa dari murid kita. Kita seolah-olah kadang bisa memaksa murid kita. Nah, itu adalah perubahan paradigma dari ilusi kontrol. Next. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan dengan sama dengan kita. Saya dengan anak-anak ingin dulu itu dulu. Nah, seperti tadi Pak Fadli dengan Pak Sriono, ini gimana Pak biar seperti mengubah pandangan. Tapi sebenarnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi memahami pandangan orang lain, kita bersama-sama memahami pandangan tersebut. Yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, sesuatu yang buruk mesti kesalahan, harus hukuman. Dibunuhi. Nah, ternyata di teori kontrol adalah semua perilaku itu memiliki tujuan. Kalau kok ini, itu pasti ada tujuannya. Loh, kamu kok seperti ini? Nah, pasti ada tujuannya. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Kita tidak bisa dikontrol orang lain. Ya, kita sendiri yang bisa. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Saya tidak bisa mengontrol panjenengan juga sama tidak bisa mengontrol saya. Pemaksaan ada pada saat juga gagal. Seperti Pak Wahid tadi, sudah dibujuk selama 10 menit ternyata tidak bisa tembus. Akhirnya hampir sudah baku hantam. Akhirnya akan ada sebuah pemaksaan. Dan ternyata membutuhkan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau sudah buntu berarti ada pilihan yang lain. Dan yang terakhir, model berpikirnya adalah menang kalah. Tapi kalau yang teori kontrolnya adalah win-win, menang-menang, tidak ada yang kalah. Next. Disiplin positif. Jadi ada 4 konsep yang kita pelajari di sini. Yang pertama adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia. Jadi potensi yang ada di kita nanti akan keluar semuanya. Sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilainya. Jadi nilai yang kita hargai itu adalah suatu pencapaian kita. Dan yang konsep yang kedua adalah semua perilaku memiliki tujuan. Nah, dari teori motivasi ada 3: untuk menghindari tujuan, hukuman, untuk mendapatkan impian, dan untuk menghargai diri sendiri. Dan konsep yang ketiga adalah model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus. Ada 5 posisi kontrol yang kita pelajari nanti: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Dan nanti akan menggunakan metode segitiga restitusi. Ada 3 langkah menstabilkan identitas, validasi, kebutuhan, menanyakan keyakinan. Nanti kita akan kupas tuntas di diseminasi hari ini. Dan yang terakhir adalah kebutuhan kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini yang pasti akan kita butuhkan. Yang pertama adalah bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa terima, kesenangan, dan yang terakhir adalah kebebasan. Kebebasan itu adalah kebutuhan kita. Pasti kita butuh sesuatu yang bebas. Next, Mbak. Apa makna disiplin? Nah, kalau disiplin ini, kalau kita cenderungnya kalau di SMK itu adalah datang tepat waktu, kalau enggak ya hukuman. Kalau kamu enggak seperti ini harus ada hukuman. Berarti ada sebuah ketidaknyamanan di sana.
Padahal kalau kita belajar dari bahasa Latin, disiplin itu artinya belajar. Jadi disiplina. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Dan selanjutnya adalah dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain mendapatkan kepatuhan. Jadi patuh itu berarti kalau saat ini adalah disiplin. Ini kecenderungannya di lingkungan kita. Kecenderungan umum adalah hubungan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, sebuah beban, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kalau disiplin ini dari makna sebenarnya adalah belajar. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini ada banyak, ini sifat positif yang merupakan tujuan mulia. Ada yang profil pelajar Pancasila itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kebenaran global, bergotong royong. Itu yang nanti akan kita timbulkan oleh kepada murid-murid kita. Yang selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Teori motivasi. Nah, motivasi saya itu seperti ini, itu kita menurut yang mana? Motivasi kita itu yang mana sebenarnya? Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Aku tidak ini, saya nanti kena apa? Saya kalau nggak gini, saya kalau gini, nanti pasti akan nggak jadi kena ini. Itu adalah untuk menghindari hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Dan itu merupakan motivasi eksternal dari luar. Yang kedua, mendapatkan imbalan dari orang lain. Ini aku ini, pasti orang ini. Kalau seperti saya seperti ini, pasti akan mendapatkan sesuatu yang lebih seperti ini. Itu juga termasuk motivasi eksternal. Dan yang terakhir adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Itulah yang akan kita coba gali lebih banyak, gimana kita bisa mengajak murid-murid kita, siswa kita untuk menjadi orang seperti apa bila kita seperti ini. Itu adalah motivasi internal atau intrinsik tujuan dari disiplin positif. Nah, ini adalah menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya. Jadi kita sudah tahu apa yang kita kerjakan. Jadi kita tidak perlu adanya perintah, tapi kita sudah tahu untuk memerintah diri sendiri. Itu adalah merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Dihukum oleh penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, penghargaan itu menghukum, penghargaan itu mengurangi ketepatan, penghargaan itu ternyata tidak efektif. Penghargaan bisa merusak hubungan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Kadang kalau penghargaan itu adalah bernilai di akhir, bukan di proses. Karena ketika anak mendapat ranking 1, anak bisa praktek baik, anak spesial, nah itu kita kasih penghargaan. Nah, kadang ada beberapa yang menjadi sebuah ketergantungan. Next, penghargaan menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi fisik. Penghargaan nggak boleh, penghukuman nggak boleh, terus apa sih oleh? Nyawa itu. Ya, makanya itu saya juga belajar, kita sama-sama belajar bagaimana seharusnya ketika kita menghadapi kurikulum merdeka. Jadi untuk penghargaan itu sendiri lebih ke bentuk kebajikan atau apresiasi. Jadi bukan penghargaan.
Dalam memberikan apresiasi perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, pengakuan kepada semua murid secara konsisten, tidak itu saja, tidak si A terus yang dapat penghargaan. Oh ternyata si A, si B, si C semuanya mendapat apresiasi. Oh saya menghargai dengan fokus pada proses, jadi tidak fokus pada hasil. Nah, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Ini ketika situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kemarin, saya perhatikan itu rasa empati itu besar sekali. Itu merupakan sebuah apresiasi. Kalau biasanya, Mas, kemarin kamu nilainya ini 1, kamu bagus nilainya, UTS-nya dapat 95, tertinggi 1 kok kalau ini seperti itu. Yang kedua, pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, saya menghargai kepedulian. Kepedulian ini adalah sebuah nilai kebajikan. Pada saat kamu memungut kertas yang berserakan, terima kasih untuk rasa tanggung jawab. Itu adalah sebuah apresiasi. Dan ini nanti tidak membuat anak-anak tergantung, dan kita membuat anak-anak lebih dekat dengan peserta didik. Next. Nah, ini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ada tindakan guru, nanti Bapak Ibu semua bisa ini masuk di golongan hukuman atau golongan konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat sampai 100 kali karena terlambat sekolah. Menurut dari Pak Mario, ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut Badri, ini hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Maria, hukuman juga, push up 15 kali. Menggantikan kertas dokumen yang telah dicoret-coret, Pak Dewi, konsekuensi. Kita habis. Membersihkan tumpahan, bapak guru kan memang senior apalagi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Pak Sri, hukuman atau konsekuensi? Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Pak Muji, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Pak Yatno PKN, hukuman. Kita coba lihat jawabannya apa. Nah, ini adalah sebuah hukuman. Yang pertama, lari mengelilingi hukuman. Kalau yang menggantikan kertas tugas teman itu adalah konsekuensi, karena tadi sudah mencoret-coret tadi. Membersihkan tumpahan air karena airnya berserakan, akhirnya dibersihkan, itu juga sebuah konsekuensi. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam, hukuman. Lari mengelilingi ternyata adalah sebuah konsekuensi, karena ketika PJOK pertama itu adalah pemanasan. Nah, karena ketika pemanasan itu dia tidak ikut karena terlambat, maka dia disuruh, konsekuensinya adalah lari mengelilingi lapangan. Itu adalah sebuah konsekuensi. Jadi perbedaan konsekuensi dan hukuman. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Menulis 100 kali tangannya kemengungan. Nah, kalau yang konsekuensi tadi karena melupakan, akhirnya memang ya kewajibannya membersihkannya lagi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama.
Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek, tadi terlambat 10 menit, maka dia disuruh lari. Setelah lari, dia itu lari, ketika lari dia tidak nyaman, tapi ketika setelah lari dia akan menjadi nyaman lagi, mengikuti materi lagi. Anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak lebih menghargai kedisiplinan. Hukuman merupakan sebuah paksaan. Kalau konsekuensi adalah stimulus tanggapan, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Lalu konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk pada hukuman dan konsep diri yang baik pada konsekuensi. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan daripada hukum tak telitnya. Besar tak ngaku. Menyembunyikan kesalahan. Anak belajar untuk mematuhi peraturan itu pada tingkatan konsekuensi. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, itu untuk hukuman. Dan yang konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan tapi untuk sementara, seperti tadi lari tadi itu tidak nyaman sebentar. Nah, ketika ada permasalahan itu apa itu restitusi? Restitusi kalau bapak-bapak sudah pernah mendengar restitusi, Pak Yatno pernah tidak mendengar kata-kata restitusi, Pak? Gimana Pak Bagus, restitusi apa? Ya, kalau dulu itu restitusi itu dengarnya itu ganti rugi. Ya, oh itu ganti rugi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Jadi memperbaiki agar kita bisa kembali, karena kita membuat kesalahan, memperbaiki dan akhirnya bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi mereka yang melakukan kesalahan, mereka juga yang mencari solusinya. Next. Nah, ini ada hukuman, konsekuensi, kemudian restitusi. Kalau identitas gagal itu lebih ke hukuman. Kalau identitas sukses itu disiplin, itu yang lebih netral, itu konsekuensi. Kalau yang positif itu adalah restitusi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi tadi harus terjadi. Tapi restitusi merupakan sebuah pilihan. Hukuman tidak nyaman, konsekuensi tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, dan restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka yang panjang. Next, Pak Rawi. 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi murid itu belajar dari kesalahan yang telah dia berbuat, memperbaiki hubungan. Karena kesalahan tadi hubungannya yang sudah retak diperbaiki lagi oleh restitusi. Tawaran bukan sebuah paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, introspeksi, mencari kebutuhan dasar yang mendasar. Keyakinannya tadi apa? Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Fokus pada solusi, membalikkan murid yang berbuat salah pada kelompok. Dan eksplorasi konsep yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ketika kita mengendarai motor itu kan peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2. Nah, ketika kita memakai helm itu kira-kira itu motivasinya apa? Keyakinannya apa? Kalau Pak Bambang ketika mengendarai roda 2 itu memakai helm, itu motivasinya apa ya Pak Bambang? Kalau kita mengendarai sepeda motor pakai helm itu proses motivasinya setidaknya kalau satu kepala saya aman,
keselamatan berarti Pak, ada yang selamat. Ini mari itu. Terima kasih Bapak. Jadi kepalanya aman, selamat karena melindungi adalah helm tadi. Ketika pandemi, mengapa kita memiliki peraturan 3M, masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Nah, kira-kira apa ya keyakinannya? Pak Yudi, kira-kira apa Pak Yudi ya? Terima kasih. Untuk mengantisipasi supaya menjaga virus-virus yang berkeliaran, mungkin bisa terjadi dari batuk, akhirnya kalau tidak ada perlindungan masker lebih cepat untuk penularannya. Jadi itu menghindari penularan. Jadi kesehatan kita biar terjaga. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat minggu 3? Contohnya itu tadi pelatihan kita datang tepat waktu karena memang kita ada keyakinan kita harus disiplin. Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai keyakinan lebih memberatkan seseorang. Jadi keyakinan tadi Pak Bambang keselamatan, keyakinannya Pak Yudi tadi kesehatan. Terus keyakinan kita adalah sebuah kedisiplinan ketika tepat waktu datang ke pelatihan. Next Pak Robert. Nah, mulai dari peraturan kelas, ini yang paling kecil, kita ubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Ketika sudah menjadi keyakinan kelas, maka lingkungan di sekitarnya akan menjadi positif dan lama-kelamaan akan menjadi sebuah budaya positif. Budaya positif, sekolah nyaman, aman yang dirindukan oleh peserta didik. Jadi dimulai peraturan kelas tadi diubah menjadi keyakinan keselamatan, menghargai orang lain, menjadi lingkungan positif. Dan kemudian ini ada dua buah peraturan di sini, kesepakatan kelas. Yang pertama kesepakatan kelas dari TK Dharma, yang kedua adalah kesepakatan kelas polosan. Ini yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Mulai dari Pak Bagus, Rimpun Pak Bagus, kira-kira Pak Bagus yang hijau atau yang putih yang merupakan keyakinan kelas? Menurut saya Mas, untuk keyakinan kelas ada di warna hijau. Ya, TK Dharma Persatuan. Cukup. Jadi kalau menurut Pak Bagus ini yang warna hijau Pak, yang merupakan keyakinan. Ini lebih ke bukan hanya peraturan tapi ini sebuah keyakinan. Mungkin yang kedua ini yang paling kita lakukan apa anang. Pak Anang ini yang keyakinan kelas ini yang mana menurut Pak Anang ini? Yang hijau atau yang putih Pak? Untuk keyakinan kuliah hijau. Ini yang hijau. Ya kalau mungkin persebaya ya, mungkin kan seperti yang hijau-hijau. Iya Pak Anang ya. Ya, jadi ini ada dua kesepakatan dan yang putih dan hijau. Ada jawabannya Pak. Oh berarti jadi kalau keyakinan itu adalah sesuatu yang universal, yang ada nilai kebajikan di sana. Kalau di putih ini ada yang namanya saling menyayangi. Ini ada lebih positif, lebih umum. Yang kedua, kami murid semangat. Berarti menimbulkan semangat itu sudah mencakup banyak, tidak ramai, tepat waktu dan lain sebagainya. Itu adalah semangat belajar. Yang selanjutnya adalah peduli dengan teman-teman. Berarti kalau sudah peduli, tidak ada membuli, tidak ada yang mencuri dan lain sebagainya. Berarti ini lebih ke keyakinan kelas. Ini kalau menurut saya. Jadi kalau ini menjaga kebersihan berarti cuma kebersihan saja, lebih ke peraturan.
Ya, next Pak Romi. Nah, ini adalah peraturan dan keyakinan kelasnya apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelasnya apa ya? Mulai dari Pak Suyatno TKR ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa ya? Yang lebih ada nilai keyakinannya dibagikannya. Balik asal. Balik asalnya. Balik asalnya berarti. Balik asalnya. Terus lanjut. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, dilarang mengganggu orang lain. Mungkin Pak Yanto lagi tempo seliro. Tempo seliro itu apa bahasanya? Menghargai ya. Jadi yang kepikiran menghargai. Pikiran itu jadi tempo tahu. Terus selanjutnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Apa anak yang mata? Panan. Nah, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya apa, Pak? Waktu adalah berikan dihargai. Kalau panah itu lebih menghargai waktu, menghargai waktu. Oke, Pak Yudi dilarang melakukan kekerasan. Keyakinannya apa? Nilai-nilai kebajikan apa? Dilarang melakukan kekerasan. Manusia kan manusia ya. Kasih sayang ya, saling menyayangi. Kami itu mata guru bahasa Indonesia ya. Ya, kasih sayang saling menghargai. Dilarang menggunakan narkoba, pananan. Dilarang menggunakan loga. Mari bersama hidup sehat. Kesehatan kita. Ya kalau katanya pakai tadi pemborosannya karena mahal harganya. Selanjutnya bergantian atau menunggu giliran, Pak Bambang. Bergantian atau menunggu giliran. Budayakan antri. Kalau Pak Amin, masker, gunakan masker. Jaga kesehatan. Dan yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor, Bapak Rian. Kesopanan. Karena kalau lari-lari tanpa baju, jelas kesopanan. Ya. Oke, kita lihat jawabannya apakah sesuai. Selalu kembalikan buku dan ke tempatnya adalah sebuah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain berarti menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan tadi, keselamatan, menghormati orang lain. Narkoba, kesehatan jelas. Bergantian atau dengan menghormati orang lain dan bersabar. Masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas tadi kesopanan jangan ada. Ini kan ditambah kita memakai baju berarti kan sangat sopan. Bukan sangat tok. Nah, itu tadi keselamatan dan keamanan. Next Pak Robert. Dan yang terakhir pembelajaran Pak adalah kebutuhan dasar manusia. Masih namanya? 45, masih kurang 15 menit. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini pasti kita semuanya pasti membutuhkan. Ini jangan sampai juga oke. Nah, kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Apabila kalau kita tidak diterima itu merasa tidak sangat tidak menyenangkan. Power atau penguasaan
belum. kesenangan atau fun, senang berteman dengan si A, si B itu akan menimbulkan sebuah kesenangan, bebas, kebebasan atau freedom, dan yang terakhir adalah bertahan hidup atau apapun yang kita lakukan. Kadang-kadang kita sudah nekat hanya untuk sebuah bertahan hidup. Next. Dan yang paling terakhir, rotasi terakhir yang pembelajaran 4 ini, yang paling terakhir adalah 5 posisi kontrol. Oke, ini pembelajaran kita sebagai guru. Kita ini sebenarnya ada di posisi mana? 5 posisi kontrol. Ini yang pertama sebagai penghukum, 2 pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, pemantau, dan manajer. Ketika peserta didik kita ada permasalahan, ada melakukan sebuah kesalahan, kita sebagai di posisi yang mana? Nah, ciri-cirinya ketika menghukum itu guru berbuat menghargai, menunjuk, nyindir, belum nih. Nah, itu kalau yang menghukum. Pembuat orang merasa bersalah, berceramah, mengatakan seharusnya kalian itu ibu kecewa, saya kecewa sama kamu. Teman, karena sering ketemunya, nah, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Pemantau, menghitung dan mengukur. Kalau pemantau ini lebih ke pengawas juga. Dan manajer, kalau manajer itu hanya diumpankan dengan sebuah pertanyaan. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, kita adalah seorang penghukum, posisinya sebagai penghukum. Nah, ketika membuat orang merasa bersalah, kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah setelah kamu. Setelah banyak permasalahan, saya ngajar dari jam pertama sampai jam 15, kamu kok seperti ini? Itu adalah membuat orang merasa bersalah. Teman, ayolah lakukan demi ibu. Ada masa WPIV ini ya, bolo, besti. Nah, memantau apa peraturannya. Dan yang terakhir manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah. Jadi ketika ada permasalahan ini, kita ini posisinya seperti apa? Hasilnya, hukum memberontak, menyalahkan orang lain, bahkan juga kadang berbohong. Membuat orang menyembunyikan, menyangkal berbohong. Teman, ketergantungan, karena Pak Rian itu sudah saya anggap sebagai teman. Ketika ada masalah sedikit, itu Pak Rian selalu memberikan solusi. Akhirnya saya cenderung ke Pak Rian ketika saya melakukan kesalahan. Pak Rian solusinya apa? Nopo saran. Pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau tidak diawasi, kita biasa-biasa saja. Dan yang terakhir adalah manajer, itu hasilnya adalah menguatkan pribadi, menguatkan diri sendiri dari influensinya. Ya, jadi itu next Pak Bapak. Jadi kira-kira kalau menurut setelah membaca tadi, kira-kira ini saya berada di posisi yang mana ya? Sebagai apa ya? Penghukum kah? Pembuat rasa bersalah kah? Pemantau, manajer, atau teman? Nah, kira-kira mungkin ada yang bisa Pak Rianto ini yang paling senior. Kira-kira Pak Rianto selama ini itu sebagai apa ketika berhadapan dengan anak yang bermasalah? Kalau saya sebagai yang sama, bisa sebagai penghukum, bisa sebagai pemantau, tergantung permasalahan yang ada pada siswa. Jadi masalah seperti itu, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu bisa jadi saya sebagai penghukum. Kalau berarti memang sebelum ini sama seperti saya, kalau saya itu juga sering menjadi penghukum. Dan
pusat ping 100, pusat ping 50, mengaitkan dengan apa itu penerimaannya ada di Astra itu kan harus bisa besar gitu ya. Adalah hampir mirip dengan tadi. Mungkin ada pendapat lain juga dari Pak Dewi. Nah, Pak Dewi, kira-kira Pak Dewi itu selama ini itu posisinya apa? Nah, ada dari 5 posisi itu yang mana Pak Dewi seringnya? Terima ya. Ya, untuk yang saya kecewa sekali mungkin itu bisa menjadi yang ciri yang kedua tadi apa lagi? Batasan bersama. Ini Pak Dewi kalau selama ini ketika di sekolahan, lingkungan sekolah ini selama ini itu berada di posisi mana ketika berhadapan dengan murid yang melakukan kesalahan? Mungkin bisa Orang benar sih pemain saya oke, striker ya oke, ya ini kadang kita di pelatih ya wasit ya lain. Itu adalah menurut Pak Dewi dan Pak memang dulu saya hukum juga oke, teman juga sering kita lain. Oke, ini ada pertanyaan. Nanti siapa yang mengatakan atau posisinya apa ini? Tapi kalau saya kecewa sekali dengan kamu, itu baru tadi menjawabnya sebagai pembuat apa? Pemantau. Ya kalau siap memantau. Nah ini Pak Naryo, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu sebagai apa? Pak Naryo. Kira-kira sebagai apa? Penghukum. Terus selanjutnya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu Pak Yatno PKN sebagai teman. Dan yang keempat, apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini Pak Puji? Sebagai apa Pak Puji? Sebagai manajer. Yang selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Pak Srihan, sebagai apa? Pemantau. Dan yang terakhir, kamu itu selalu yang paling terakhir. Pak Dewi sebagai apa? Wah, kamu itu selalu yang paling terakhir. Oh, pemantau. Kita coba lihat jawabannya. Nah, saya kecewa sekali membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti sebagai penghukum. Ayolah melakukan bagi ibu sebagai Pak yang lagi sebagai teman. Apakah kamu mendapatkan stiker dari ini? Berarti sebagai pemantau atau pengawas. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, bagaimana? Berarti dikembalikan lagi ke murid tadi. Berarti sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Berarti sudah penghukum. Next Pak. Tapi kan lima ya, yang paling terakhir yang paling terakhir. Ini masih 5, jadi masih untuk 5 lagi. Bergerak. Jadi kalau kita nanti yang diharapkan di konsep kurikulum merdeka itu adalah kita itu sebagai pemantau dan juga sebagai manajer. Jadi minimal itu adalah kita sebagai pemantau. Dan saya sendiri juga sekarang berusaha juga minimal sebagai pemantau. Itu kadang-kadang juga kadang lupa, kadang saya menghukum sedikit-sedikit, namanya juga proses belajar ya. Jadi minimal yang diharapkan adalah di kurikulum merdeka kita sebagai pemantau minimal. Tapi kalau kita bisa kita sebagai manajer. Jadi anak-anak menemukan solusi dari masalah mereka sendiri. Next. Dan yang paling terakhir, ini sudah tidak yang terakhir saya jamin ini eksplorasi konsep. Ini pembelajaran yang ke-6. Itu adalah segitiga restitusi. Ini yang paling terakhir. Tinggal Jumatan dia. Jadi ketika ada sebuah permasalahan tadi sebagai manajer, ada 3 tahapan kita untuk itu
Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika anak kita itu melakukan kesalahan pasti akan merasa negatif, merasa buruk. Nah, kita harus menstabilkan identitas. Setiap contoh kata-katanya, setiap orang pasti melakukan kesalahan, Mas. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini, Mas. Ismail nanti, Mas. Aku ya tahu menunggu. Nah, itu adalah salah satu contoh dari menstabilkan identitas. Dan yang selanjutnya adalah validasi kebutuhan. Nah, contoh kata-katanya adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan. Alasannya apa? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu mengarahkan dari yang tindakan negatif tadi ke sesuatu yang positif. Nah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang kita sepakati di dalam kelas tadi, menghargai kedisiplinan, kesehatan dan lain sebagainya. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Akhirnya anak-anak bisa menyelesaikan permasalahan sendiri. Saya seharusnya mengganti seperti ini karena tindakan saya salah tadi. Saya seharusnya seperti ini. Next, Pak. Ya, ini contoh-contohnya. Untuk ini masih yang tadi ya, ini yang paling terakhir tadi. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif, ini guru berkata berbuat salah itu hal yang manusia. Cara menetralkan, menstabilkan keadaan. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat masalah. Jangan ketika berbuat salah sampai pancetanya. Awakmu ya. Itu dulu ya. Kalau sekarang kan saya juga belajar seperti itu. Ini lemah, Spivey ya bodoh, ini pernah berbuat salah juga. Jadi adalah menstabilkan. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, tapi tertarik untuk menyelesaikan masalah. Next, tahapan yang kedua adalah validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Jadi mereview yang tadi bahwa segala tindakan itu pasti mempunyai tujuan. Nah, kita validasi. Kamu bisa melakukan dari buruk, tapi kamu tidak melakukan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Loh, kamu kok kenapa kamu belajar kantin, Mas? Oh, Pak, perut saya sakit, Pak. Mas saya kuman. Itu adalah sebuah validasi kebutuhan. Nah, dan yang paling terakhir dari segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinannya. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai keyakinan yang mendasari manusia berinteraksi. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Plagiat itu yang seperti apa? Kita sudah sepakat, kita harus saling menghargai. Berarti itu yang kita terapkan. Kita harus sepakat bahwa kita harus menjaga kesehatan, menjaga keselamatan. Itu yang harus kita yakini, kembalikan keyakinan dan akhirnya dia menemukan sebuah pemecahan masalah. Itu adalah segitiga restitusi. Next slide. Nah, ini adalah penutup. Ini penutup. Jadi ini Bapak gurunya ada penutup. Ini adalah penutup. Ini ada contoh kasus. Dan ini nanti kita coba kita belajar segitiga restitusi. Ini Ibu Dani menjelaskan bahasa Inggris, Bapak tulis. Ternyata memberikan pacar nyala tidur-tiduran, tidak memperhatikan. Nah, kemudian Ibu Dani, pacar coba tanya jawab pertanyaannya nomor 3. Ternyata pacar itu lewas-lewas, terus gak PDB. Nah, kemudian sambil membuka buku bahasa Inggrisnya dan memainkan simbol, ayo pacar makanya jangan tidur-tiduran. Ibu Dani berkata, pacar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini seringkali terjadi pada pacar. Jadi tidak hanya terjadi pada Ibu Dani, sering terjadi. Acuh tak acuh, nilai-nilainya pun tidak terlalu baik. Itu pelajaran bahasa Inggris. Ketika ditegur, bu, nah gimana kamu Kamu tidak kasihan ya sama ibu? Tidak, wajar.
Pacar gitu ya. Ada TSM kayak. Ada TSM pacar satu. Kita kasihan sama ibu ya, pacar pun dia. Ada 4 pertanyaan. Kira-kira posisi kontrol apa yang diambil oleh ibu dari? Ini dimulai dari Pak Devi lagi. Kira-kira Bu Dani tadi itu sebagai posisinya sebagai apa ya? Posisi kontrol itu. Kamu gak kasihan ya sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek ngajar 1 jam pertama sampai jam ke-15. Kamu tetap banget. Sebagai teman, ya. Jadi dari kata-kata kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ya. Ada lagi? Apa Pak Rakyat? Membuat rasa bersalah. Gak kasihan ya? Sampai aku ngomong kayak teman lo. Ngarep ini lo, sama ngomong lo sampai nyanyi-nyanyi. Tak sama. Ya, jadi membuat rasa bersalah. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Acuh tak acuh tadi, malas-malasan, kebutuhan apa sih yang sebenarnya diinginkan oleh si Fajar set boy? Perhatian, kasih sayang ya. Yang ketiga, bila ibu dari sebagai pemantau, apa yang dilakukan atau dikatakan oleh ibu dari? Nah, kira-kira kalau sebagai pemantau itu ibu dari tadi menyampaikannya yang seperti apa ya? Kalau pemantau ya? Harusnya Fajar, kamu tidak boleh seperti itu. Ya, pembelajaran itu ada peraturannya. Dan yang paling terakhir soalnya ini adalah apabila Anda sebagai kepala sekolah di sekolahnya Fajar tadi, nah, dan mengetahui bagaimana tindak lanjut Anda kalau kepala sekolah, Pak Kuci juga sebagai kepala sekolah ini dengan yang bisa jawab. Los. Terakhir, pertanyaan terakhir. Ketika ada permasalahan ini, ketika Pak Kuci sebagai kepala sekolah, tindakannya yang seperti apa? Yang jelas dicari solusinya, solution supaya permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik. Intinya itu. Luar biasa Pak Kuci sebagai calon kepala sekolah yang berkualitas. Kita mencari win-win solution, ya. Kita berkolaborasi dengan BK, dengan keluarganya, dengan wali kelas dan lain sebagainya untuk mencari permasalahan yang menang dan menang, bukan antara menang dan kalah. Win-win solution tadi. Oke, terima kasih untuk semuanya. Next Pak Rafiq, apakah intervensi apakah kamu ini berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu bisa menjadi orang yang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kebijakan sekarang, membantu apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Ya, jadi ya semuanya. Next, refleksi. Refleksi itu adalah bagian penutup dalam setiap seminar diseminasi. Jadi memang refleksi. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Ini adalah pertanyaan yang berbobot, berarti harus dijawab oleh orang yang berbobot apa itu? Kalau dari baru yang apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Sejak tadi saya yang berbobot-bobot ya, yang suruh jawab
Ketoknya pangan yang diseminasi ini juga berbobot juga. Hal baru apa yang mengubah paradigma yang dulu dengan paradigma yang kurikulum merdeka ini? Budaya positif dalam artian tadi sudah disampaikan Pak Ibi. Tadi untuk cara-cara untuk mengatasi itu ya permasalahan kan tadi sudah dijelaskan Pak Ibi semuanya tadi. Baik itu cara mengatasi dan diberikan contoh-contoh tadi sudah dijelaskan di awal tadi. Terima kasih Pak Menteri. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Khususnya mengenai disiplin dan motivasi intrinsik Pak Naryo. Perasaan Pak Naryo. Ini jawab 3 pas selesai kita berangkat Jumatan. Ya, terakhir 2 pertanyaan terakhir. Perasaan saya sangat senang sekali karena melihat Pak Ibi begitu antusias menjelaskan materi yang ada. Jadi sangat senang banget Pak Ibi. Terima kasih. Memang semuanya itu diawali dengan sebuah kesenangan. Ketika senang itu maka semuanya akan lebih rileks dalam menerima. Dan yang nomor 3, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Karena ini khusus untuk guru penggerak, berarti ini tidak jadi saya. 4, saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti. Nomor 4 yang paling terakhir pertanyaannya sejak paling senior kita Pak Suryono. Pak Suryono, saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul itu? Di posisi manakah? Enggak Pak Naryo? Setelah mengikuti pelatihan, Guru sebagai pemantau dan guru sebagai manajer. Jadi tidak serta menghukum anak itu saja, tapi kemudian untuk lebih mencari solusi yang terbaik bukan terhadap anak yang bermasalah. luar biasa sekali, ditutup dengan refleksi dari Pak Suryono tadi. Bukan kita harus mencari solusi, bukan fokus pada masalah, tapi fokus pada solusi. Terima kasih untuk semuanya. Semoga di kurikulum merdeka ini kita menjadi guru-guru yang hebat. Kita melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid, berpihak pada anak-anak. Kita selalu tidak mengedepankan kita sendiri, tapi kita selalu mengajak murid. Kita bisa menuntun anak-anak kita. Dan terima kasih. Dan saya akhiri, bila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ahmad. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Kemarin katanya ada permasalahan ya Ahmad ya? Ya Pak. Masa sih? Kemarin di kelas nggak ada apa-apa? Enggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Jadi gini Mat, kemarin itu ada laporan dari siswa TO2 itu katanya ada yang nangis
karena dibully. Nah, terus kemarin anaknya lapor ke Pak Ivi, itu bener nggak, Mat? Iya, Pak. Nah, jadi gini loh, Mat, kalau di kelas itu kita itu bergurau, bercanda, itu sebenarnya kan tidak masalah, kita kan teman semua. Cuma kan diusahakan kan jangan sampai membuat anak menangis, ya. Nah, jadi itu, Mat. Terus sebenarnya tindakanmu kemarin itu gimana, Mat? Kok bisa sampai nangis? Saya kemarin cuma ngecek, Pak. Soalnya waktu itu tidak bisa, Pak. Udah saya cek, akhirnya semuanya gak terima terus nangis. Terus nangis. Nah, kalau mengejek itu salah apa enggak, Mat, kalau mengejek? Salah, Pak. Salah ya? Iya. Ya karena sudah apa itu melukai perasaannya. Iya. Nah, jadi gini, Mat. Kamu tahu kan kalau ada beberapa temanmu kan ada yang pintar, ada yang tidak bisa praktek. Ya, itu sebenarnya tindakan kita itu seharusnya seperti apa sih, Mat? Jadi apa yang sudah kita lakukan memotivasi, Pak. Memberi motivasi, terus Membantu apa yang kita bisa dilakukan tanpa jadi memang kita harus saling mengisi sama teman kita yang belum bisa. Nah, ini kan Siva ini sudah terlanjur menangis ya. Kira-kira kamu mau seperti apa kepada Siva? minta maaf, Pak. Minta maaf. Terus setelah minta maaf, Membantu Siva untuk prakteknya. membantu Siva. Perlu surat pernyataan biar tidak mengulang lagi? Perlu, Pak. Perlu. Ya. Jadi nanti setelah ini membuat surat pernyataan tidak mengulang lagi dan kemudian meminta maaf dan memberi motivasi ke Siva. Ya, semoga kejadian ini tidak terulang lagi, Mat. Ya, kita harus saling menghargai sesama teman. Ya, terima kasih bisa kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ditangani oleh Pak Ifri dengan metode C3 restitusi, saya termotivasi menjadi lebih baik dan tidak akan melakukan kesalahan yang sama seperti tadi lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.